Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Intan Nasigar. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan dari Universitas Widya Dharma dengan NIM 2501090391 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja dan sebagai tahapan akhir dalam proses PPG. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran bersama siswa kelas 5 di SD Negeri Kampung Bambu 1 dengan materi IPAS dengan topik cahaya dan mengenal sifat-sifat cahaya. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan berpusat kepada siswa serta mengembangkan kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dasar dan mencerminkan profesionalisme guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses belajar mengajar. Selamat menyimak video ini, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh Rifki. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terputar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warhamni rusda. Amin. Baik, terima kasih Rifki. Boleh kembali ke tempat.
Baik, nah setelah berdoa, Ibu akan mengecek absensi dari mulai Ajam. Tapi kali ini absensinya menggunakan makanan yang udah kamu makan atau sarapan tadi pagi. Oke, mau dari Ajam dulu. Ajam, nasi uduk. Kesya, Ajara, Asasa, Muhammad Alfat, Patan, Kelvin, Melja, Pianika, Alice, Afan, Tubagus, Sofia, Darabila, Nur Apipah, Raihan, Rifki, Naufal, Aisyah, Balkis. Nah, alhamdulillah berarti hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua dan mudah-mudahan kalau kamu sudah sarapan, kamu bisa semangat dalam belajar. Baik. Nah, di sini sebelumnya coba selamat pagi semuanya. Oke, kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya hadir di sini. Nah, di sini kita coba ada yang tahu nggak? Ini apa namanya? Center. Kalau ini apa namanya? Sedotan. Sedotan gunanya untuk minum. Baik, di sini ini ada apa namanya? Cermin gunanya untuk apa? Mengaca, untuk bercermin. Lanjut lagi. Kalau ini apa namanya? Lilin. Kalau ini gunanya untuk apa? Ini gelas gunanya untuk minum. Nah, di sini ada lagi apa ini namanya? Kertas. Kertasnya sudah dibolongin di bagian tengah. Baik, coba sebelumnya kita mau dengar dulu. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Oke, siswa kelas 5 C apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar, semangat semuanya. Dengar dengan sama siswa kelas 5C semuanya. Oke, ulangi lagi biar lebih semangat dan gak grogi. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. 5C. 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 Siswa kelas 5C apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar sama siswa kelas 5C semuanya. Hebat, Masya Allah. Nah, tujuan pembelajaran alhamdulillah hari ini kita akan belajar di materi IPAS ya. Kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini bukunya ya, yang mana kita sudah masuk ke topik 1 atau bab 1 topik A tentang cahaya dan sifatnya. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan topik-topiknya, serta tujuan pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengerti apa itu cahaya dan apa sifat-sifat cahaya, serta apa manfaat kita belajar tentang cahaya. Nanti pada saat percobaan, di tujuan pembelajaran terakhir adalah kita dapat partisipasi serta berdiskusi dalam percobaan sederhana. Apakah semua kelompok sudah siap bahan-bahannya? Sudah. Coba siapa yang bawa senter, tunjukkan senternya. Oke, terus gelas, ada yang bawa gelas? Gelas bawa? Oke, aman. Pulpen, bawa pulpen? Iya, lilin ada lilin? Ada cermin, ada cermin? Ada sedotan, ada? Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk percobaan sederhana ya. Di sini baik, coba pengen dengar nih kelas 5. Tepuk semangat.
Oke, baik. Kita simak dulu videonya ya. Untuk mengenal sifat-sifat cahaya dan pastinya menggunakan bayangan yang mudah dilakukan sehari-hari. Baik. Pertama kita akan belajar sifat. Oke, bahan-bahan yang tadi sudah lengkap belum? Sudah. Kelompok 1 lengkap bahannya? Kelompok 2 lengkap? Kelompok 3 lengkap? Kelompok 4? Oke, lengkap. Alhamdulillah, kita lihat lagi selanjutnya. Pertama kita akan belajar sifat bagaimana cahaya dapat dipastikan. Pertama, galakan cahaya dari sensor cermin, lalu padukan ke meja. Lalu amati bagaimana cahaya dapat berubah saat dipadukan ke cermin. Lalu kita akan belajar bagaimana cahaya. Baik, sekarang silakan ambil cermin dan senternya. Ya, senter dan cerminnya. Coba silakan senternya dihadapkan kepada cerminnya. Kira-kira apa yang terjadi pada cahayanya? Cahayanya pantulkan. Lihat mejanya. Mejanya ada cahayanya nggak? Ada. Cahayanya sesuai dengan warna senter ya. Oke, ada. Itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Yang ganteng atuh. Nah, oke. Baik, yang kedua kita dengar lagi. Boleh disimpan dulu alat-alat yang tadi. Sudah. Dapat biasa. Masukkan sebentar ke dalam meja. Lalu amati bagaimana berubah. Nah, jadi, ini menunjukkan bahwa cahaya dapat berubah saat berlaku di beda. Cahaya dapat menembus benda-benda fisik. Oke, baik. Sekarang silakan siapkan gelas beningnya. Ya, disiapkan diisi air. Airnya air minum air putih. Silakan dituangi. Ya, dituang. Oke, sudah. Ya, sudah dituang. Silakan dimasukkan sedotannya. Oke, coba lihat sedotannya dari bagian samping. Kira-kira lurus atau bengkok? Sesuai tidak? Bengkok. Ada yang lurus? Bengkok apa lurus? Bengkok. Coba kamu angkat lagi. Lurus nggak? Lurus. Kamu masukkan lagi. Bengkok. Simsalabim ada kadabra. Enggak ya? Ini adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke. Lanjut lagi. Kita dengarkan lagi. Lalu amati bagaimana cahaya dapat berubah saat dipadukan oleh cermin. Lalu kita akan belajar bagaimana cahaya dapat dibiaskan. Masukkan sebentar ke dalam meja. Lalu amati bagaimana berubah tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa cahaya dapat berubah saat melewati benda-benda fisik. Cahaya dapat menembus benda-benda fisik. Pertama, untuk melihat bagaimana cahaya dapat menembus benda-benda fisik, akan berarti di antara pensil dan pen. Keluarkan cahaya dari senter melalui cermin. Lalu amati bagaimana cahaya dapat menembus jelas. Oke. Baik, silakan. Coba. Baik, dicoba dulu. Silakan senter, gelas bening dan juga pensil atau pulpen. Bagaimana cahaya dapat melewati gelas bening? Tapi bisa nggak melewati pensil? Bisa melewati pensil? Tidak. Kalau melewati gelas bening bisa? Bisa. Baik, itu namanya sifat cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, kita lihat lagi. Yang keempat, kita akan lihat bagaimana cahaya dapat dipecah. Lalu kita lihat bagaimana cahaya dapat dipecah menjadi spektrum. Gunakan CD menggunakan cahaya dari besar CD perlahan-lahan. Lalu amati bagaimana spektrum menjadi.
Sekarang mari kita coba untuk eksperimen tambahan. Pertama, sediakan cermin kecil. Kedua, senter. Dan ketiga, kertas putih. Pertama, gunakan cermin kecil dan senter untuk mengarahkan cahaya ke terminal permukaan. Pertama, kita arahkan ke kertas putih. Yang kedua, lalu kita arahkan cahaya ke terminal putih. Oke, baik. Coba kita lakukan. Silakan pantulkan cahayanya ke kertas putih. Siapkan cermin, kertas putih, dan juga senternya. Coba dicoba dulu. Kelvin, coba dicoba dulu. Nyala nggak? Oke, silakan. Sudah bisa dipantulkan. Ada nggak cahayanya di pada kertas itu? Ada. Coba kalau kita ganti lagi ke meja, ada? Ada. Kalau misalkan kita coba lagi ke tas ini, coba ada nggak? Kenapa? Tembok ada nggak? Ada. Nah ini ya, jelas ya, ada bayangannya, jelas. Kelvin berhasil? Berhasil. Gimana Rifki kalau satu? Ada? Ada. Gini Kak, naikin. Nah, tuh, ada nggak cahaya di bawahnya? Ada. Nah, cahaya kemampuan kemana? Oke, ke tembok ada nggak? Coba praktikan, silakan. Dipraktikan dulu. Oke, ada ya, di tembok ada ya. Oke, jadi selanjutnya. Nah, kira-kira itu cahaya dapat apa? Sifat cahaya dapat dipantulkan. Kita lihat lagi. Jangan tidak gunakan sensor jangkauan yang mengarahkan cahaya ke depan. Coba pakai tangan. Oke. Jadi dari eksperimen tadi kita belajar bahwa cahaya memiliki sifat-sifat seperti dipantulkan, dibiaskan, dan menyusun. Selain itu, cahaya juga dapat bekerja menjadi spektrum warna. Proses ini menunjukkan bagaimana cahaya berperilaku saat berinteraksi dengan media. Selama mencoba eksperimen kita cahaya ini ya, Semoga bermanfaat. Baik, tadi kita mengenal yang pertama cahaya dapat dipantulkan, yang kedua cahaya dapat dibiaskan, yang ketiga adalah cahaya dapat merambat lurus. Kita belum mencoba menggunakan kertas HVS-nya. Coba silakan pegang semua kertas HVS-nya berkelompok. Nah, dipegang seperti ini, nanti didirikan seperti ini nih. Nah, coba dikasih center. Iya. Coba. Nah, coba silakan. Maaf, Alfat. Boleh dilihat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Berdiri. Nah, berdiri di atas meja. Silakan. Senternya nanti dari sebelah sana. Silakan. Senternya dinyala. Nah, dari Jahra. Nah, pada bolongannya, iya, lurusin sama bolongannya. Bisa? Lanjut lagi. Udah dua aja. Nah, oke. Dua aja, Alis itu taruh. Pegangin, Kak, pegangin. Kenapa? Iya, baik. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Cahaya dapat merambat lurus, yang rapi, yang lurus. Nah, pegangin Elis, pegangin ininya. Nah, oke, good. Sebelah sini, oke, dilihat cahayanya. Nggak mesti begini, pegangnya dari sini, dari Rehan. Ini cahaya senternya nggak ada lagi, cuma satu doang. Bisa? Oke, coba Ki. Bagaimana? Oke, disusun yang rapi dulu. Ayo berdiri. Nah, oke, coba apa yang terjadi? Apakah dia bisa menembus sampai sini? Itu kayaknya enggak ya. Enggak ada lagi cahaya, cuma segini doang. Enggak ada lagi. Coba, bisa nggak? Nggak bisa lah Kak, terbalik. Oke, satunya lagi. Oke. Nah, oke. Jadi cahaya dapat merambat
Lurus. Apakah iya? Coba kita. Dapat nembus ya? Nembus nggak? Coba lihat bolongannya, nembus nggak sampai sini? Nah, nembus, berhasil. Coba kelompok yang lain, bisa nggak? Dari sana bisa sampai tembus ke sini. Lagi Alfa, coba. Coba lagi. Ayo Alis, bisa? Pegangin dulu. Nanti kamu nembusnya tuh ke bajunya Avan kayaknya. Nembus. Iya. Coba nembus nggak? Pas di bolongannya. Pas di bolongannya. Ada. Ini cahaya senternya kurang ya. Oke. Berhasil nggak? Oh, kelihatan ya. Oke, ini berhasil. Ininya jangan ditutupin. Justru ini yang bakal dilihat kemana cahayanya. Ada? Nggak ada? Ini kebanyakan. Coba. Ada? Oh nih, cahaya dapat melambat lurus. Ya, berhasil. Ini berhasil? Nembus ke TB. Mana coba itu dia? Nah, ini coba lihat bolongannya. Coba lihat bolongannya. Oke, kita lihat. Mana pantulan cahaya? Ah, ada ya. Berhasil. Oke, lihat lagi bisa. Nyala, coba nyala. Oke, silakan disusun lagi. Coba ke sini aja, ke sini. Pegangin, Nur. Pegangin. Oke, coba kita lihat dulu percobaannya nih, pegang. Oke, pegang. Silakan TB pegang center, pegang center. Masuk ke bolongannya. Kira-kira berhasil atau enggak? Safia nggak berdiri. Nah, oke, berhasil? Kurang? Oke, ada ya. Berhasil ya. Ini cahaya dapat merambat lurus. Oke, sekarang ada yang bawa kopi? Bawa. Masukkan kopinya ke dalam gelas beningnya. Iya, gelas bening yang berisikan air dikasih kopi. Hah? Iya, yang ada airnya. Yang ada airnya diisi kopi, diaduk-aduk. Iya. Oh, baik. Secukupnya. Silakan dibuka dulu. Berdiri. Boleh pada berdiri, boleh nggak apa-apa. Ceritanya pada berdiri, mau pada berdiri kayak kalian ngelihat ke sini. Maksudnya ngelihat ke sini. Oke, coba lihat. Ki seolah-olah berdiri, Ki. Berdiri ngelihat itu, diaduk bareng-bareng gitu. Diaduk. Coba diaduk. Baik. Kopinya sudah diaduk. Kalau sudah diaduk, silakan coba kamu taruh center dihadapkan ke kopinya. Kira-kira menembus gak? Tidak menembus, tapi hanya di pinggir gelasnya saja. Berarti cermin tidak dapat melewati cahaya yang gelap ya, yang ada dipantulkan. Baik, selanjutnya kita mau bikin teh ya. Silakan gelas kopi yang tadi, oke, satu orang per kelompoknya boleh buang air kopinya diganti dengan air yang bersih. Nanti kita mau memasukkan ke dalam teh diberisi air. Ayo kelompok 3 silakan. Tertib, berbaris. Belum selesai. Alpat, cepetan Alpat. Isi air. Oke, baik. Nah, kita sekarang boleh lihat. Kita punya tugas per kelompok masing-masing. Boleh dibaca, tentukan nama ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan juga anggotanya siapa. Oke, ditulis dulu. Silakan ditulis ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan anggotanya siapa.
Di bagian atas, di bagian nama. Iya, tar dulu Elis sebentar sabar sayang, sebentar. Baik, sudah, gelasnya sudah masuk. Oke, berarti airnya sudah ya. Selanjutnya, sudah. Baik, ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Anggotanya siapa? Ditulis di bagian atas. Oke. Sama anggotanya. Sama anggotanya. Masya Allah, yang benar sih. Sudah, anggotanya ditulis namanya siapa aja. Di situ aja, di bawahnya nggak bisa. Di sini untuk ketuanya di atas aturan. Ketua, sekretaris, anggota ke bawah. Oke. Ini tehnya mana tadi tehnya? Oke, sudah selesai nulis nama ketua, sekretaris, dan juga anggotanya. Ada satu lagi percobaan yang kita akan lakukan, yaitu memasukkan teh ke dalam gelas yang berisikan air. Ya, tehnya semua teh celup. Nggak ada yang teh bubuk. Banget Pak. Oke, silakan dimasukkan tehnya ke dalam air bening atau ya gelas yang berisikan air. Coba tehnya dibuat. Ya. Oke, ya. Anggotanya ada 3 orang. Enggak, anggotanya yang tiga tadi. Oke, sudah. Tulis anggotanya sudah. Baik, sudah jadi tehnya belum? Sudah, belum. Ini sudah nih. Ini sudah. Oke. Ajarnya sudah jadi belum? Belum ya, bentar lagi. Ayo diaduk terus tehnya. Iya. Sudah jadi tehnya belum? Sudah? Sudah jadi? Kalau sudah jadi, silakan arahkan senter kepada gelas yang berisi air teh. Arahkan. Silakan arahkan gelas senter ke arah gelas yang berisi air teh. Baik, yang pertama di sini ada gelas yang berisikan air teh celup. Kalau air teh celup ini berisi seperti ini ya, dapat menembus tidak? Kira-kira cahaya dapat menembus benda bening atau tidak? Bisa nggak? Bisa. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi. Iya. Nah, di sini ada percobaan menggunakan teh tubruk atau teh bubuk. Ya, jadi teman kita menggunakan teh bubuk. Apa yang terjadi? Apakah cahaya dapat menembus tehnya atau tidak?
Ya? Dapat menembus tehnya atau tidak? Tidak. Kalau ini namanya teh tubruk. Selanjutnya ada lagi. Bagaimana hasilnya? Dapat menembus atau tidak? Dapat menembus teh. Ya, dapat menembus air teh atau teh celup. Bagaimana dengan yang ini? Dapat tembus atau tidak? Dapat tembus. Berarti cahaya dapat menembus benda benih. Berbeda dengan teman kita yang satu. Kalau teman kita yang satu ini menggunakan teh tubruk, jadinya cahayanya tidak dapat menembus benda yang warnanya gelap. Oke, atau hal yang gelap itu bisanya dipantulkan. Sebelum mengerjakan LKPD, coba kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Oke, nyanyi dulu sama-sama. 1, 2, 3. Apa lagu Abang Tukang Bakso? Apa? Oke, 1, 2, 3. Oke, nyanyi sama-sama ya. Ayo. Sampai pada cahaya satu rahmat lurus. 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening. Oke. Dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Lawan sifat cahaya yang ada di sekeliling kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Oke, jadi sifat-sifat cahaya itu ada 6. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 lambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening. 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa berkepada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Setelah kita mengenal sifat-sifat cahaya, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur kepada Tuhan merupakan Pancasila sila ke-1 yang bunyinya apa? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan simbol lambang Pancasila adalah bintang. Baik, selanjutnya. Nah, di sini berarti kita sudah tahu lagunya, sudah tahu cahaya itu apa dan sifat-sifat cahaya itu apa. Supaya lebih jelas lagi, kita lihat lagi ya. Dulu, bentar. Oke, nah supaya lebih kenal lagi. Oke. Mana sih? Ini. Oke.
Oke, sifat-sifat cahaya. Ya, ini sifat-sifat cahaya. Kita lihat apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Contoh, tadi cahaya yang sudah kita pelajari pakai apa? Senter. Selain senter kita bisa pakai apa lagi? Gambar di sebelah sana ini apa? Matahari. Selain senter matahari juga ada apa? Lilin. Ini menjadi sumber cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Oke, sumber cahaya. Sumber cahaya apa saja di sini? Hari, api, lilin, lampu, obor. Siapa di sini yang pernah lihat obor? Obor pernah. Oke. Obor biasanya berasal dari apa? Bambu. Atasnya ada api, ada sumbunya. Nanti dikasih minyak, nanti ada api. Coba di kelas ini ada lampu nggak? Ada menghasilkan cahaya atau tidak? Iya. Lampu di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, kita lihat lagi. Nah, dari praktek yang tadi dan juga dari nyagu yang tadi, cahaya itu ini. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contoh cahaya dapat merambat lurus, tadi kita prakteknya menggunakan apa? Kertas yang dibeli lubang lalu dikenai sinar senter. Yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa? Apa? Kaca dengan senter. Tadi Alphard, mau tanya boleh Alphard ya? Oke, tadi Alphard pada saat melakukan percobaan, senternya sama cerminnya dipantulkan kemana? Ke meja dan kertas. Bagaimana hasilnya? Ya, jadi di kertas dan juga di ininya bisa menghasilkan cahaya. Yang ketiga, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Ya, tadi sudah dipraktekkan. Boleh tanya sama Elis? Boleh. Elis, tadi sifat cahaya menembus benda bening. Contohnya cahaya yang apa tadi kita sudah praktekkan? Senter dipantulkan, gelas bening. Airnya berwarna atau tidak? Tidak. Oke, baik. Ada lagi yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya seperti apa, TB? Ayo, TB. Ya, contohnya seperti apa? Cahaya dapat. Oke, gelas bening yang berisi air bening dimasukkan pensil atau sedotan dimasukkan ke dalamnya. Ya, nanti akan berbeda. Pada saat ditarik dia lurus, pada saat itu bengkok. Masya Allah. Lanjut lagi, yang ketiga yaitu sifat cahaya merambat lurus. Sudah ya? Oke. Boleh dibaca. Oke. Silakan dibaca tuh, bagus. Iya, pensil dalam air terlihat kata. Oke, nah di sini, Masya Allah, sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan. Ya, cahaya juga dapat dibiaskan. Di sini contohnya pensil yang tadi kita sudah praktek ya. Pensil pada saat kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air bening akan terlihat seperti patah. Dia tidak sejajar atau lurus, tapi pada saat kita tarik lagi pensilnya dari dalam gelas, maka pensil itu terlihat utuh. Ya, ini adalah sifat cahaya dapat dibiaskan.
Oke, nah kalau yang ini adalah sifat cahaya dapat diuraikan. Dapat diuraikan bagaimana? Nah, ini cahaya itu dapat membentuk warna pelangi menggunakan prisma transparan. Kalau kata tadi, melihat dari video yaitu yang center diarahkan ke CD, ke kaset. Ya, itu maka akan membentuk prisma transparan seperti itu. Jadi bentuknya kayak warna-warna pelangi. Oke, selanjutnya sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Kalau kita lagi di luar nih, ya di luar nih, maka kita akan melihat bayangan kita sendiri. Oke. Apakah penting cahaya dalam kehidupan? Penting, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama cahaya untuk melihat tumbuh-tumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Manusia sangat bergantung pada energi cahaya. Ya, contohnya kelas ini. Kalau misalkan kelas ini nggak ada lampunya, apa yang terjadi? Oke, kita misalkan seperti ini. Gelap, kurangnya mana? Oke, deh slide-nya. Baik, selanjutnya silakan ambil dan lihat LKPD yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan secara kelompok dan diskusi bersama kelompok masing-masing. Iya, silakan dijawab ininya ya. Jawabannya yang tadi yang nomor 1 siapa tadi, tulis di sini cepetan. Silakan diisi. Aduh, panas ya. Ini ada yang tadi jawabannya kan, pindahin jawaban yang tadi. Silakan. Tadi kan ada jawabannya udah ditulis, pindahin. TB, jawabannya kan udah ada. Tadi mana tadi yang bekas nulis tadi? Ya itu jawabannya. Cepetan. Bantuin temennya, ceritanya ngeliat tulisnya bareng-bareng. Oke, semua kerjasama ya. Semua harus kerjasama. Nomor 1, apa jawabannya? Nomor 2, nomor 3. Baik, dikasih waktu 10 menit ya. Setelah itu dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti presentasi maju satu-satu setiap kelompoknya ya. Syawak. Oke, ada yang mau bertanya? Baik, ini sih. Alis. Gabung sama temannya. Jangan disenderin atau sama. Yuk, silakan.
Bisa? Nanti pada saat presentasi, kamu kan ada nomor satu ngomong, jawab, baca, ininya baca, jawabannya baca. Enggak, yang nomor satu siapa tugasnya? Nomor dua juga. Nomor dua, iya, ini satu ini dua kamu. Ya. Gak apa-apa, bawa masing-masing juga gak apa-apa. Silakan. Pada saat ke depan nanti, pada saat ke depan nanti satu orang itu kan nomor satu siapa bagian itu tadi? Ya nanti baca ininya ya, nomor satunya baca ya, baca sama ininya. Nanti kamu biasa yang terakhir Elis bilang tadi seperti tadi ya, ya nanti dibaca soalnya. Ya baca. Kalau dia Kan udah tadi jawabannya. ini beda. Ini nggak ada yang bertanya. Pada saat nanti kamu maju ke depan, ini yang baca nomor 1, 2, 3 disebutin soalnya ya. Ya. Ya, 1, 2, 3 itu ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 ya. Oke. Ya. Nah. Ini sebelah sini, ini kan nomor 1 sampai sini, nomor 2 sampai sini ya. Ya. Jam. Nanti diingetin ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Oke. Dan nulis Peres siapa? Ini nomor 1 sampai sini. Nanti dibacain soalnya ya di depan ya. Oke. Karena kelompok 1 terlebih dulu dibacain soalnya. Oke. Belum sedikit lagi ya. Nanti dibaca soalnya, jawabannya kamu bacain juga ya. Iya. Ya, ini udah ditandain. 2 ya. 2 nomor. Jadi satu orang satu nomor itu 1, 2. Oke. Silakan ditulis jawabannya menggunakan bahasa kalian masing-masing. Bahasanya yang sopan, yang bagus. Baik. Ada 1. Ini siapa yang praktek dibubukin? Ya. Salsa yang semangat, salsa. Semangat. Gak tiduran. Baik, ada yang sudah selesai? Belum? Oke, masih 4 lagi. Kelompok 1 sudah selesai belum? Belum? Oh, dikit lagi. Kelompok 2 segera. Kelompok 3. Ini yang bacanya 1 aja, ini 1, 2. Soal ini 1 orang nomor 1 ini. Tuh 2, gitu. Ini 3. Ya. Apa ya? Baca soalnya, Bang. Sudah. Baik, gimana kelompok 2? Sudah selesai belum? Sudah? Belum? Kelompok 3 sudah selesai belum? 1 lagi. Baik, kelompok 4? Belum, masih banyak ya kelompok 4. Ini kelompok 4 siap-siap taruh dulu, kalau belum selesai nanti kalau dia maju kamu tanya ya. Oke, cepetan, tunggu dulu, cepetan. Baik, sambil menunggu kelompok 4 yang belum selesai, kelompok 1 sudah dipersiapkan ya. Nanti Nopal baca ininya sama jawaban, baca jawaban. Ya. Ya. Ayo, ada sudah? Ada tekanannya. Ada perbedaan sih, Pak. Kan ada tadi nulis kan yang diwarnain warna hijau apa warna pink? Bagian siapa yang warna pink? Bagian bawah warna pink. Warna pink yang nulis bukan. Itu warna itu, Miss. Enggak, ini kamu warna apa tadi nulis? Ini warna hijau. Apa nih? Ya. Yang ketiga siapa?
Yang kedua. Yang ketiga? Hah? Nggak nulis? Tulis nggak? Aku udah dulu. Tapi lupa warnanya. Nggak, biarin, nggak apa-apa. Tulis dipindahin ke sini. Iya, pindahin. Iya, di sini. Yang ini kamu. Ya aja yang ini siapa? Kayak ini. Tuh ya udah. Benerin. Jawabannya harus nyambung. Ya, sesuai ya. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3, kelompok halaman. Sudah? Baik, kalau sudah, kita berarti akan presentasi dari kelompok 1 ya. Baik, kelompok 1. Sudah? Belum? Kenapa? Ini bacanya kosong. Seorang? Masih untuk nomor 1 kita selesai terus. Iya, nomor 1 baca soalnya jawabannya. Iya, langsung kasih ke nomor 1, ke nomor 2, ke nomor 3. Baru yang nanya siapa itu silakan gitu ya. Saling melengkapi aja kelompoknya ya. Ya. Nah, boleh. Coret aja nggak apa-apa. Kelvin yang mana? Kelvin serius. Sudah? Oke, kalau sudah baik, sebelum presentasi pengen dengar suara ya. Tepuk 1. Kompak dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. 3. Tepuk 5. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Yang pertama dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, kelompok 1. Buat teman-teman yang lain dari kelompok lain boleh bertanya. Silakan. Oke, silakan. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Soalnya Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan melalui lubang pada karton? Cahaya akan melewati lubang-lubang karton dan terlihat membentuk garis lurus. 2. Mengapa cahaya bisa memancar lurus? Karena salah satu sifat cahaya adalah merangkak lurus. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan? Cahaya dipantulkan kembali oleh cermin ke arah yang berlawanan. 2. Bagaimana arah pantulan cahaya? Arah pantulan cahaya mengikuti sudut datang cahaya sesuai fungsi. 1. Apa yang kamu amati pada pensil dalam air? Pensil terlihat bengkok atau patah di bagian yang berada dalam air. 2. nanti dibuka ya. Pensil tampak bengkok karena cahaya mengalami pembiasaan saat melewati air ke udara sehingga arah cahaya berubah. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Apa itu cahaya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Salah satu energi penting dalam kehidupan adalah cahaya. Cahaya adalah energi yang dapat kita lihat dengan mata.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, Rifki, silakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selanjutnya kita dari kelompok 2. Silakan presentasikan dari kelompok 2 hasil dari percobaan yang telah kamu lakukan tadi. Ada 3. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil uji coba kami. 1. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan melalui lubang pada karton? Cahaya merambat lurus. 2. Mengapa cahaya bisa memancarkan lurus? Karena salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus. Sendiri nggak apa-apa. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan ke telepon? Cahaya dipantulkan kembali oleh angin ke arahnya. 2. Bagaimana pantulan cahaya? Sekarang pantulan cahaya mengikuti sudut cahaya sesuai pantulan. 1. Apa yang kamu amati pada bagian dalam pensil dan bengkok atau pasta? Dia yang ada air. 2. Apa bayangan pensil bengkok? Angin cahaya mengalami Kenapa pensil di dalam gelas terlihat bengkok? Karena cahaya dapat dibiaskan. Baik, silakan Nur. Baiklah, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Baik, siapa namanya? Bagaimana cahaya merambat? Saya akan menjawab dari cahaya merambat lurus dan dapat bergerak sangat cepat. Nur, yang nanya lagi. Setuju nggak? Ada yang mau bertanya? Dan Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. 1. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan melalui lubang pada karton? Dapat menembus cahaya. 2. Mengapa cahaya bisa memancarkan lurus? Karena adanya pantulan cahaya.
Tuh, apa yang terjadi saat cahaya sektor dihantam cermin? Cahaya dipantulkan kembali oleh cermin ke arah yang berlawanan. 2. Bagaimana arah pantulan cahaya merangkat dulu? 1. Apa yang kamu amati pada pensil dalam air? Terjadinya pembengkokan. 2. Mengapa bayangan pensil tampak bengkok? Karena arah dapat berpindah tempat. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Cahaya akan dipantulkan oleh cermin sehingga kita dapat melihat bayangan kita sendiri. Setuju Nurabita? Baik, setuju. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 4. Yang ini nanya ya. Di sini siapa yang mau nanya? Aisyah ya? Yang nanya siapa? Yang nanya siapa nanti? Apa? Nanti. Baik, silakan Azam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. 1. Apa yang terjadi saat cahaya sektor diarahkan melalui lubang mata? Cahaya akan melewati lubang-lubang mata dan terlihat membentuk garis. 2. Mengapa cahaya bisa memantul? Karena salah satu sifat cahaya adalah berangkat keluar. Apa yang terjadi saat cahaya sektor diarahkan ke cermin? Cahaya dipantulkan kembali oleh cermin ke arah yang berlawanan. 2. Bagaimana arah pantulan cahaya? Arah pantulan cahaya mengikuti sudut datang cahaya sesuai dengan pantulan. 1. Apa yang kamu amati pada pensil dalam air? Pensil terlihat bengkok atau patah di bagian yang berada dalam air. 2. Mengapa bayangan pensil tampak bengkok? Karena cahaya mengalami kegiatan saat melewati air ke udara, sehingga arah cahaya berubah. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya? Mengapa kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Saya akan menjawab pertanyaan. Kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita karena cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda tersebut masuk ke mata kita. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, lanjut aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini mengenai sifat cahaya dan sifat-sifat cahaya sudah dipelajari dan nanti boleh dipelajari kembali. Namun di sini kita ingat lagi sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dibiaskan. Baik. Oke. Nah, di sini apa manfaat mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya? Apa, Ki? Cahaya merupakan salah satu energi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cahaya merupakan salah satu energi yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi, apa itu cahaya? Apa manfaatnya?
tahu itu apa sifat-sifat cahaya. Oke, kita dapat mengetahui apa sifat-sifat cahaya. Lanjut, ada lagi? Apa? Dapat mengetahui apa cahaya. Iya, kita dapat tahu apa itu cahaya. Ada lagi? Iya, silakan. Apa? Cahaya akan merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Iya, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, serta cahaya dapat dibiaskan. Lanjut lagi. Contohnya apa aja sih? Contohnya pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas maka cahaya dapat dibiaskan. Oke, contoh satu, pulpen dimasukkan ke gelas maka cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua ada lagi yang contohnya. Apa tuh Bagus? Oke, betul. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Oke, jangan lupa tetap semangat belajarnya. Persiapan untuk besok belajar di rumah. Tanya sama orang tua, belajar sama kakak, sama saudara. Dan juga supaya nanti besok bisa lebih belajarnya lebih mahir lagi, lebih pintar lagi. Dibaca buku paketnya ya. Baik, pembelajaran selesai. Sebelum belajarnya selesai, maka silakan boleh rapi-rapi dulu. Setelah rapi-rapi nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Azam. Doa ya, doa ya. Baik, silakan dirapikan buku paketnya, dirapikan. Bawa dulu ceritanya. Baik, dirapikan terlebih dahulu. Ceritanya dibawa dulu jam. Oke, buku paketnya silakan dimasukkan ke dalam tas. Kelvin, buku paketnya silakan masuk ke dalam tas dulu. Oke, biar rapi semua. Dicek dulu kolong mejanya ada sampah atau tidak. Baik, sudah bersih semuanya. Kalau sudah bersih, kita tunggu Azam untuk memimpin doa. Azam, maju ke depan. Silakan. Yuk. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, ada yang mau pulang duluan? Tapi ada syaratnya. Boleh jawab dulu pertanyaan. Oke, jawab dulu pertanyaan nih. Siapa yang tahu? Angkat tangan dulu, nggak ada yang berbicara. Angkat tangan aja, nanti yang duluan ditunjuk. Pas ketunjuk, baru kamu boleh jawab. Oke, satu, cahaya adalah?
Iya, nggak ada yang tahu. Apa itu cahaya? Cahaya adalah apa, Ki? Dan merupakan salah satu energi yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Rifki boleh pulang duluan. Oke, sebutkan satu aja sifat cahaya. Oke, tulis dulu. Sifat cahaya Oke, kita lihat dulu. Oke, siapa yang bisa? Salah satu aja. Oke, apa aja, Ra? Cahaya dapat merambat lurus. Oke, Jara, boleh pulang duluan. Oke, lanjut. Oke, ada lagi. Sebutkan 3 sifat-sifat cahaya. Oke, Azam, sebentar, Azam. Kasih tahu Rifki kumpul di gerbang dia. Oke, apa Azam? Merambat lurus, Merambat lurus. dapat dibiaskan, Oke, dapat dibiaskan, apa lagi? dan dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Oke, ayo Azam. Silakan aja. Terima kasih. Ya udah, sama dulu. Susah. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nih, mengapa cahaya bisa memancar lurus? Kenapa cahaya bisa memancar lurus? Ada yang tahu? Nggak tahu? Kenapa cahaya bisa? Oke, sebutkan contoh percobaan. Percobaan apa yang bisa menunjukkan sifat cahaya dapat dibiaskan? Oke. Pensil dimasukkan ke dalam air. Air sungai, air apa? Air bening. Oke, boleh satu kelompok. Silakan. Tunggu di gerbang ya, kasih tahu yang lain. Oke deh, terima kasih. Hati-hati di jalan. Selanjutnya, sebutkan. Oke, contoh percobaan atau benda apa yang tadi kita sudah praktekkan dengan sifat cahaya dapat merambat lurus. Cahaya di kertas. Di kertas. Dipantulkan ke cahaya. Oke, kertas HVS diberdirikan di atas meja, sudah mempunyai lubang dan dipantulkan menggunakan sen terbaik. Satu kelompok. Tunggu di gerbang. Di gerbang. Di sini bukannya di mana? Ntar dulu sana dulu. Oke, hati-hati. Baik, hati-hati. Oke, selanjutnya. Oke, contoh percobaannya yang bisa menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Ayo Aisyah, apa? Cermin diarahkan ke cermin. Senter diarahkan ke cermin, betul. Langsung boleh pulang kelompoknya Balkis. Waalaikumsalam. Tunggu di gerbang ya, kasih tahu teman lain. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati. Oke, selanjutnya nih. Oke, tinggal satu kelompok lagi. Ya, coba sebutkan percobaan apa aja yang sudah kamu lakukan di kelas. Apa? Dengan cara Lampu dipantulkan ke cahaya. Oke, good. Satu. Lanjut yang kedua. Cahaya dapat merambat lurus. Sahabat merambat lurus, percobaannya menggunakan apa? Kertas yang sudah dibolongkan. Oke, betul. Yang kedua, yang ketiga. Next. Dapat dibiaskan. Iya, dengan cara. Pensil dimasukkan ke dalam gelas. Oke, baik. Kelompoknya itu bagus, boleh pulang. Yuk, pulang yuk. Tunggu di gerbang ya, hati-hati. Nanti dulu. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Ke gerbang dulu bentar. Oke, selesai. Sudah selesai.